Halo, kumaha damang. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat menimpa 4 ruko dan 4 rumah di Pasar Losari, Kabupaten Cirebon. Ratusan korban keracunan makanan pada acara reses anggota DPRD Kota Cimahi hingga Selasa masih dirawat di rumah sakit. Takut ketahuan menggadaikan laptop karena terjerat pinjol seorang mahasiswa di Kabupaten Bandung, buat laporan palsu telah dibegal. Kebakaran hebat menimpa 4 ruko dan 4 rumah di Pasar Losari, Kabupaten Cirebon. Api yang berasal dari lantai 2 sebuah ruko elektronik dengan cepat membesar dan menyambar 7 bangunan yang berada di samping dan di belakangnya. Kebakaran hebat melanda toko elektronik di areal Pasar Losari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Senin siang. Kepulan asap pekat disertai kobaran api yang besar membubung tinggi dari lantai 2 toko elektronik tersebut. Banyaknya benda yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyebar ke 7 bangunan yang berada di samping dan belakang toko elektronik. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku menjinakkan amukan si jago merah. Titik api utama yang berada di lantai 2 membuat proses pemadaman sedikit terkendala. 9 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang berkobar di 4 ruko dan 4 rumah tersebut. Pemilik toko elektronik tidak mengetahui pemicu kebakaran. Saat diketahui, api dengan cepat membesar di lantai 2. Sempat terjadi kepanikan saat api mulai menjalar ke bangunan lainnya. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik di lantai atas toko elektronik. Kejadian awal tidak diketahui, ujuk-ujuk api besar. Jadi yang dari sumbernya saya tanyakan ini dengan pihak yang punya kios menyatakan bahwa kemungkinan dari lantai 2 itu ada percikan dari korsleting listrik. Dari lantai 2 itu? Iya betul. Ini nyamber ke berapa toko atau rumah, Pak? Kalau sementara awal ini ada 3 di depan, 4 sama 4 di belakang. Jadi sekitar 8 rumah semuanya. 4 ruko, 4 rumah warga di belakang. Sekitar 8 rumah yang berdampak. Sempat terjadi kepanikan tadi, Pak? Kenapa? Sempat terjadi kepanikan? Betul. Setelah berjibaku selama 3 jam, tim damkar berhasil meredam amukan si jago merah. Petugas kemudian melakukan pendinginan di 8 bangunan untuk memastikan tidak adanya api yang masih menyala. Akibat kejadian ini, kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Sebuah villa di kawasan Cisarua, Puncak Bogor terbakar Senin malam. Kebakaran itu membuat warga sekitar panik lantaran takut api di villa bisa merembet ke permukiman warga. Ya, Villa Aldo, Pak, kebakaran, Pak. Saat ini sedang berlangsung, Pak. Villa di Desa Ciberem, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor terbakar Senin malam. Lokasi yang sulit dijangkau mempersulit proses pemadaman. Angin yang kencang di malam itu membuat api cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan. Warga di sekitar lokasi panik karena rumah yang terbakar dekat dengan permukiman penduduk. Dengan alat seadanya, mereka berusaha memadamkan api sehingga tidak merembet ke rumah warga. Warga menyebut api awalnya muncul dari salah satu ruangan yang tak berpenghuni. Tak memakan waktu lama, api cepat menyebar. Diduga korsleting listrik jadi penyebab kebakaran. Akibat arus pendek listrik yang mengakibatkan 1 unit rumah villa hangus, tetapi tidak terjadi kerugian korban jiwa. Untuk kerugian material masih dalam pendataan dari pihak desa, yang kebetulan kepala desa, Pak Kapolsek dari damkar juga sudah hadir, dan alhamdulillah api sudah dipadamkan dan sekarang lagi pendinginan. Dibutuhkan waktu 3 jam untuk memadamkan api. Kebakaran merugikan pemilik villa hingga ratusan juta rupiah. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.
Kecelakaan beruntun truk dan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Cigasong, Majalengka. Akibat kecelakaan itu 6 terluka dan 1 orang meninggal dunia. Inilah evakuasi sopir dan kernet truk pengangkut LPG dalam kecelakaan beruntun di Jalan Cigasong, Majalengka pada Senin sore. Butuh waktu 1 jam untuk mengeluarkan keduanya yang terjepit badan truk. Keduanya dibawa ke RSUD Majalengka untuk penanganan lebih lanjut. Tak hanya kedua orang itu, kecelakaan juga menyebabkan 4 terluka dan 1 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Kecelakaan berawal saat truk tronton tanpa muatan hilang kendali hingga menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Saat itu truk melaju dari Cikijing ke Majalengka. Pas saya lihat ternyata ada kendaraan yang tabrakan, yang sebelumnya truk semen mundur lalu nabrak ini truk LPG kalau saya lihat. Itu ada korban jiwa nggak, Pak? Korban jiwa kayaknya ada, saya tadi melihat pas yang tergenset sama kendaraan truk sudah diangkut tadi 1 orang. Selain truk LPG, truk tronton juga menabrak 6 sepeda motor. 6 orang terluka dan 1 meninggal di lokasi kejadian atas nama Siti Rohayati, 21 tahun, mahasiswa Universitas Majalengka. Melibatkan 4 kendaraan roda 2 kendaraan roda 4. Korban luka-luka 6 orang, 1 meninggal dunia di TKP. Untuk arus lalin tadi sempat terhambat. Namun sekarang alhamdulillah sudah lancar kembali, sudah dievakuasi untuk kendaraan. Dan kepada warga Majalengka yang hilir mudik di jalur Kaung Girang, mohon maaf tadi terhambat karena ada kecelakaan di tanjakan Kaung Girang. Itu apakah memang penyebabnya remblong? Sementara kita masih dalam penyelidikan untuk penyebab kronologinya. Seluruh korban kecelakaan dibawa ke RSUD Majalengka. Polisi masih mendalami penyebab kecelakaan. Sopir truk tronton kini diperiksa di unit Gakumdu Satlantas Polres Majalengka. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka.